warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib di tempat yang mulia Masjid Al-Muttaqin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Untuk itu selalu awali apapun amal kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan walaupun kita tidak bisa berjumpa di dunia, tidak bisa bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini, sirah sahabat yang akan kita bahas adalah salah seorang di antara sahabat Rasulullah SAW yang mulia, dan semua sahabat Rasulullah SAW mulia radhiyallahu anhum. Ada di antara mereka yang namanya adalah Amru ibn al-Jamuh. Ya, siapa namanya? Amru bin al-Jamuh. Siapa? Ini adalah di antara sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islamnya umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Jadi kalau ada di antara kita sudah tua, jangan mikir malah murtad dari Islam, nauzubillah. Ya. Malah tidak boleh ada di antara kita yang mendekati kepada apa? Kekufuran. Nah, ini Amru bin Jamuh ini malah baru mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika usianya sudah 60 tahun. Ya. Bagaimana keislaman Abdullah bin Jamuh? Yang pertama, orang biasanya kalau mau masuk Islam atau ciri-ciri orang baik, sekalipun belum muslim, biasanya kebaikannya sudah muncul. Ya. Makanya kalau lihat di lingkungan kita, ada orang yang umpamanya belum istiqomah Islamnya, tapi ada ciri-ciri kebaikan, bibit-bibitnya sudah ada. Itu kemungkinan kalau didakwahi ini akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, beliau ini ya sebelum masuk Islam wahidun min ajwadil Madinah, termasuk orang yang paling dermawan di kota Madinah. Nah, makanya kalau ada di lingkungan kita nih, dermawannya minta ampun, tapi ke masjid anti air. Maksudnya kalau ke masjid masih belum mau. Nah, itu bisa ada peluang. Apalagi kalau nanti dia belum bisa berjamaah di masjid saja sudah dermawan, apalagi kalau sudah berjamaah di mana? Di masjid. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ciri yang menonjol dari Amru bin Jamuh ini, wadawil muru'ati fiha, orangnya punya muru'ah. Muru'ah itu artinya dia betul-betul tidak sembarangan hidupnya. Tidak berani ngambil harta orang, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Nah, itu disebutnya apa? Muru'ah. Ya, apalagi yang haram-haram, karena orang jahiliyah walaupun belum mengenal Islam mereka tahu mana yang haram, karena sebetulnya dengan fitrah saja orang bisa, ya, bisa. Nah, dan kebiasaan orang-orang yang besar yang ada di kota Madinah, ya, itu mereka hampir semuanya punya apa? Sonaman, naudzubillah. Ya, jadi setiap rumah mereka punya patung. Ya, kebayang rumahnya segede apa ya? Ya kan?
Kalau kita rata-rata rumahnya 70 meter aja belinya bisa 15 tahun itu nyicilnya ya kan. Ini dalam rumahnya satu orang punya patung bahkan lebih dari satu ya. Nah ini Amr bin Jamuh ini sama di rumahnya ada patung untuk apa? Lihat tabarrokah, untuk tabarrukan, ngalap berkah. Kata orang kitanya apa? Ngalap berkah. Apa yang dilakukan? Setiap kali mau berangkat dan pulang masuk ke dalam rumah itu si patung diusap-usap ya. Tolong selamatkan saya, tolong berkahi saya, itu sama dengan kita setiap kali mau melakukan sesuatu mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim atau amalan-amalan tertentu. Ada yang doanya diajarkan khusus oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian apa? Waliyadbaha lahu fil mawasim, bahkan bukan hanya untuk ngalap berkah, itu ada waktu-waktu tertentu disembelihkan binatang ternak. Kebayang kalau orang Arab sekali nyembelih unta kan berapa itu? Bisa 30 juta. Itu ada musim-musim tertentu ini patung di rumahnya diberikan sembelihan khusus. Ya, makanya naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari yang seperti ini. Waliyalja ilaihi fil mulimat, dan kalau ada sulit-sulit mereka datang ke patung ini. Nah, ini nama patungnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an disebut dengan Manat. Ya, disebut dengan apa? Manat. Jadi patungnya ini dikasih nama. Nah, suatu hari ya, kisah keislamannya Amr bin Jamuh ini sudah 60 tahun, kemudian dikejutkan dengan diutusnya seorang dai oleh Rasulullah SAW namanya Mus'ab bin Umair. Ini yang sering diceritakan nih. Orang yang kalau pakai parfum, ya orangnya sudah di mana parfumnya masih kecium. Nah itu Mus'ab bin Umair. Tapi begitu meninggal tidak punya apa-apa, karena begitu dia mau keluar ke kota Madinah ditodong, kamu mau ke kota Madinah boleh, tapi kamu ini lahir di Mekah, nyari rizki di Mekah, gak boleh bawa harta. Cukup baju yang dipakai. Apa yang dipilih oleh Mus'ab bin Umair? Dia pilih hartanya tinggalkan, keluarganya tinggalkan, yang dibawa hanya apa? Pakaian yang dia pakai. Makanya ketika meninggal hanya pakaian yang menempel yang ada padanya lah hartanya yang dimiliki. Sampai-sampai para sahabat bingung. Begitu ditarik ke atas bagian bawahnya terbuka, ditarik ke bawah bagian atasnya apa? Terbuka. Kata Rasulullah, sudah kuburkan apa adanya, karena memang itulah yang dia miliki. Dan orang yang seperti ini hisabnya insya Allah ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, mendengar ada Mus'ab bin Umair dakwah. Dan yang lebih celakanya lagi, punya istri, punya anak 3, namanya Mu'adz dengan Khalad. Ini sudah masuk Islam sembunyi-sembunyi ya. Karena Mus'ab bin Umair ini dai, lembut, masih muda, tapi cara dakwahnya itu unik. Dan itu sebetulnya bisa kita praktekkan ya. Wallahu a'lam, ini ada pengaruh faktor paham bahasa Arab atau tidak. Jadi dakwahnya, saya kalau baca ada yang nyusun disertasi itu ya, bagaimana Mus'ab bin Umair dakwah. Itu dia dakwahnya itu hanya baca Quran ya. Kalau saya kan ceramah ini panjang gitu. Kalau dia hanya baca Quran, dan orang Madinah karena mereka paham bahasa Arab dan puncaknya mereka menguasai syair-syair bahasa Arab, bahkan terbiasa ada lomba membuat syair tanpa persiapan ya. Kalau orang Betawi bikin apa? Pantun ya, udah langsung keluar aja tuh. Kalau yang biasa nggak perlu mikir lagi, langsung keluar. Nah ini mereka menguasai bahasa Arab itu sampai tingkatan gitu. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair? Dakwahnya itu bacakan Quran. Kalau ada orang yang datang, boleh nggak saya minta waktunya sebentar saja. Ini seperti orang salah situ ya. Biasanya gitu, Pak, mohon maaf, waktunya minta 1 menit saja. Nah itulah dia bacakan Al-Quran. Dan begitu mendengar Al-Quran, kalau yang paham bahasa Arab sebetulnya dari nadanya saja, intonasinya saja, ini sudah bukan kalamul basyar, bukan perkataan apa? Manusia ya. Nah ini masuk Islam duluan, kemudian suaminya tidak tahu. Amr bin Jamuh ini pernah berpesan suatu hari kepada istrinya, nama istrinya Hindun. Kata Amr bin Jamuh, ya Hindu
Ya Hindu bahasa Arab kalau yang tadinya Hindun atau Muhammadun ada ya-nya nggak boleh tanwin lagi tuh. Misalkan namanya Muhammadun, kemudian kita awali dengan ya. Nah, ini pelajaran bahasa Arab ya, nggak boleh lagi ya Muhammadun, tapi ya Muhammadun. Ya, ini juga namanya Hindun, tapi begitu dipanggil diawali dengan ya Hindu. Ya, wahai Hindun, apa? Ihdari an yaltaqiya auladaki bihadzal rajul. Tolong perhatikan anak-anak kita nih yang 3 orang, jangan sekali-kali berjumpa apalagi ikut pengajian, di pengajiannya siapa? Mus'ab bin Umair. Padahal istrinya sudah berkali-kali ngaji. Makanya kita juga sama tuh, kalau ada yang baru mau ngaji istrinya nggak apa-apa, yang baru ngaji anaknya nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang namanya kebaikan itu insya Allah akan menyebar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ingin semua rumah, nggak bisa. Ya, yang penting kita senantiasa punya keinginan untuk menyampaikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja tugas kita. Ya. Apa kata Hindun? Sam'an wa ta'atan. Siap. Ya, istri ya, walaupun tahu suaminya belum soleh, jangan ditentang. Sudah bilang saja apa? Sam'an wa ta'atan. Bu, jangan lupa sholat ya. Padahal suaminya sholatnya masih bolong-bolong misalkan. Sudah sam'an wa ta'atan. Kalau nanti dibahas jadi panjang itu. Ya. Nah, akhirnya apa? Kata istrinya ini Hindun, walakin. Nah, karena dia mau menyampaikan. Kalau dari awal sudah ditentang pasti nggak mau didengar. Walakin akan tetapi halaka an tasma'a min ibnika Mu'az. Tapi kalau boleh, Bapak coba dengar. Ini anak kita yang namanya si Mu'az mau menceritakan sebetulnya dakwahnya Mus'ab bin Umair itu apa. Karena dia pernah beberapa kali hadir mendengarkan apa yang disampaikan oleh siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian apa diizinkan, ya, tapi dia marah dulu. Waihaki wahal saba'a Mu'adzun an dini. Celaka engkau, apakah anak kita Mu'adz ini sudah saba'a murtad dari agama nenek moyang? Nah, dengarin aja dulu. Pokoknya dia mau menceritakan yang disampaikan oleh siapa, Pak? Mus'ab bin Umair. Akhirnya Pak, anaknya dipanggil, ud'uhu ilayya, tolong panggil ke sini. Falamma hadara baina yadayhi, ketika Mu'adz ini berada di depan bapaknya Amr bin Jamuh, kemudian dia asmi'ni mengatakan, wahai bapakku dengarkan, saya hadir di majelisnya Mus'ab bin Umair dan dia membacakan kata-kata ini. Ya, akhirnya dia baca Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Itu huruf mim ya. Akhirnya ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya huruf apa itu? Nun. Mim, nun itu makhrajnya sama, termasuk huruf gunnah. Orang Arab kalau ada Qul a'udzu birabbil falaq min syarri, itu sudah sajak. Bahasa Indonesianya disebut sajak. Ini kalau ada orang bisa membuat ungkapan sampai panjang, itu tandanya dia bahasanya sangat apa? Tinggi. Dia dengarkan Ar-Rahmanir Rahim. Ujungnya apa lagi? Ini kalau umpamanya bapaknya nggak takjub dengan ini pasti suruh berhenti, tapi dia menikmati. Makanya ada sebagian orang, ya, termasuk di zaman Rasulullah SAW, pembesar Quraisy itu diingatkan, jangan sekali-kali mendengar bacaan yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, karena banyak yang ngaku ini ungkapan bukan ungkapan biasa, ya. Sampai selesai Maliki yaumiddin, nun lagi, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun lagi. Dan ini huruf gunnah semua, ya. Kalau umpamanya dia mikir ngarang-ngarang ini lama bikinnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau berhenti di sini juga masih mim, ya. Apalagi kalau disambung siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata bapaknya, ini bukan ungkapan biasa. Ya, bukan apa? Ungkapan biasa. Faqala ma ahsana hadzal kalam. Ya, kata bapaknya, ini ungkapan Mus'ab bin Umair ini kok bisa seindah gini? Ya, makanya jangan ada di antara kita dakwah mencela-cela, dan itu sudah Allah ingatkan. Ya, termasuk tidak perlu
kalau tidak mendatangkan maslahat, debat dengan orang yang non-muslim itu nggak perlu. Karena apa? Khawatir ya, kalau kita nggak sampai ilmunya, bukan kita mendapatkan hidayah, malah nanti kita yang kena. Ya, apalagi mereka kebanyakan pakainya logika, kecuali kalau yang percaya dengan ayat Al-Quran. Kenapa ini disebut kafir? Karena ayatnya gini. Kan mereka nggak pakai gitu. Pakainya pendekatannya umumnya apa? Filsafat. Kalau selama otak nyambung ya nyambung. Ya, makanya saya sering ingatkan, hati-hati anak-anak kita yang belajar filsafat dan tidak nyampe. Sebetulnya kalau sampai, insya Allah akan memperkuat. Tapi kebanyakan gak nyampe. Baca Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai apa? Yakin. Kalau sudah yakin gak usah nyembah lagi. Itu nggak paham dia yakin di situ, ya. Yakin di situ maksudnya mati. Ya kan banyak tuh. Dan bahkan saya ada teman sendiri 7 tahun bareng-bareng pesantren. 7 tahun Bapak bayangkan, nangis-nangis darah itu. Saya merasakan sendiri nangis pekan pertama itu dari jam 7 pagi sampai adzan Jumat. Karena mau pulang diizinkan tapi harus diantar oleh kakak kelas. Saya nggak maunya sendiri. Karena rumah nggak terlalu jauh dekat gitu. Kita nangis ya, akhirnya capek. Habis Jumatan tidur, nggak pulang juga. Ini bayangkan sudah 7 tahun pesantren belajar filsafat, baca ayat ini dengan pendekatan filsafat. Kalau sudah yakin ngapain lagi ibadah? Gak sholat. Ya, bahkan dia kuatkan lagi dalilnya. Loh, Allah kan berfirman dalam Al-Quran, aqimis sholat ali zikri. Dirikanlah sholat untuk apa? Mengingat. Kalau sudah ikan, nggak usah sholat lagi. Kan ini logikanya di mana? Untuk apa diutus Rasulullah SAW? Ada waktunya, subuh jam sekian, zuhur jam sekian. Kalau yang penting zikir ya sudah, nggak perlu ada syariat itu, ya. Nah, tapi ini makanya apa? Berbahaya, ya, berbahaya. Nah, sampai akhirnya, ya, dia mengungkapkan ungkapan ini. Kata Muadz apa? Oh, betapa indahnya kalau Bapak dengar sendiri, yang diungkapkan sebetulnya jauh lebih indah. Ini berarti sudah mulai ada apa? Terpengaruh, ya. Tapi apa? Kata anaknya, saya berharap Bapak ini bisa masuk Islam, ikut kami, ya, bersama dengan siapa? Mus'ab bin Umair. Apa kata bapaknya? Saya tidak akan pindah agama kecuali setelah dapat jawaban dari mana nanti. Ya, Bapak akan musyawarah dulu dengan mana? Ya, nanti kalau dia jawab, oh ini agama bener, baru ikut. Nah, ini anak kecil yang tiga-tiganya luar biasa, ya. Dan kita sebagai orang tua kadang-kadang boleh jadi mendapatkan pintu kebaikan lewat anak-anak kita. Jadi kalau anak kita memberikan saran, memberikan masukan, dengarkan saja dulu. Kalau keliru kita luruskan. Kalau baik dan bahkan benar itu kita terima. Karena kebaikan itu bisa jadi datang dari siapa saja, walaupun pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata anaknya, ya sudah, kalau gitu kita tunggu. Ya, akhirnya apa? Bapaknya ini datang kepada Manat, ya. Kemudian biasanya, ya, menurut penulis kitab ini Dr. Abdurrahman Rafat Basha, orang-orang Arab di jahiliyah itu kalau datang ke patungnya dan mau meminta jawaban, di belakangnya disimpan nenek-nenek tua. Jadi yang jawabin itu nanti nenek ini. Kan patungnya itu memang gak bisa ngomong, ya. Ya, walau taala, saya kan nggak ngalamin jahiliyah, ya. Mungkin bapak, naudzubillah, mungkin ada ya yang diselamatkan oleh Allah dulu kayak gitu, ya. Karena kalau patung kan dia buat sendiri itu, ya. Nah, kata mereka kalau mau musyawarah itu biasanya bawa perempuan yang sudah tua. Itu perempuan ini nanti dia dapat ilham. Maksudnya kalau orang tua kan sudah pemikirannya sudah jernih itu. Nanti dia bertanya bapak gitu atau apa gitu, manggil dia. Gimana menurut ini? Nanti dia jawaban. Nah, tapi ini pas dia mau konsultasi ini nggak ada jawaban, ya. Akhirnya apa? Dia bawa dengan perempuan, ditaruh di belakangnya, kemudian dia berdiri tegak, ya. Dan ini Amr bin Jamuh ini memang termasuk di antara sahabat Rasulullah SAW yang nanti diceritakan, bahkan dia memiliki kelemahan yang tidak dimiliki sahabat lain, kakinya itu pincang. Ya, jadi ketika menghadap ke Manat itu kakinya sambil miring sebelah.
Tapi dia mau bersusah payah karena menurut dia ini urusan apa? Penting. Bawa perempuan yang sudah tua di belakangnya, kemudian ditanya, ya Manatu, la raiba annaka qad alimta, wahai tuan Manat, ya, tidak diragukan lagi engkau ini sudah tahu di kota Madinah ini ada seorang dai namanya siapa? Mus'ab bin Umair, ya. Kemudian apa? Mereka semua sekarang penduduk Madinah hampir semuanya sudah berpindah agama. Ya. Kira-kira sebetulnya saya nggak mau ikut, tapi menurut pendapat Tuhan gimana? Ini lucu juga. Ya, ternyata nggak balas-balas dan memang gimana mau balas? Dan ini yang lucunya ibunya kenapa nggak ngomong gitu? Tapi memang mereka punya keyakinan kalau umpamanya orang yang di belakangnya ini ngomong, misalkan jangan, itu diikutin. Karena dianggap orang yang di belakang ini mewakili apa yang diucapkan oleh siapa? Patung. Ini secara logika memang gak masuk akal. Tapi orang kalau sudah tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya memang seperti itu. Kan kita juga pernah kejadian, ada anak kecil di mana itu punya batu, ya kan? Celupin itu logikanya dari mana? Ya. Nah, tapi orang kalau sudah sesat ya memang seperti itu, gak dapat. Makanya hidayah itu mahal, jangan dijual murah. Ada lagi yang aku jadi nabi namanya Asep, ya kan? Sholawat aja kata Zainuddin Amir gak enak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad masih enak. Sallallahu ala Asep udah gak enak kan? Itu tapi apa, pengikutnya banyak apa sedikit? Banyak. Ya nggak jauh dari kita sekarang ini ada yang ngaku jadi malaikat Jibril, nggak nanggung-nanggung, udah gitu ditangkap polisi. Bayangkan polisi bisa nangkep apa? Itu di mana coba polisi dunia yang bisa nangkep malaikat? Nggak ada, hanya di Indonesia. Makanya mahalnya apa? Ya, tapi orang kalau sudah tidak dapat hidayah Allah itu gelap, itu benar-benar gelap. Ya, ini dia praktekkan dan hampir semua penduduk Madinah seperti itu. Makanya termasuk kita baca dalam sholatnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sampai-sampai ada orang Islam itu aneh katanya udah dapat hidayah tapi dibaca terus. Karena apa? Kita butuh hidayah itu bukan sekali, bukan sekarang lagi, terus dan setan selalu apa? Menggoda. Godanya itu lewat harta, lewat apa saja. Makanya kita ya Allah, kita ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan apa? Hidayah untuk senantiasa menapaki jalan yang lurus. Akhirnya apa kalau la'allaka qad gharibta? Ditanya gitu, diem aja terus patungnya. Dan ini ibu yang di belakang juga diem. Ya, kata si Amr bin Jamu ini, mungkin kau hari ini sedang marah besar. Ya, makanya diem terus. Orang kan kalau lagi marah manyun aja diam, ya. La'allaka qad, mungkin kau hari ini marah, ya. Wa ana lam asna syai'an yudika, dan saya kalau sedang marah sudah enggak mau ganggu, ya. Nunggu saja beberapa hari, saya akan tinggalkan. Nanti kalau sudah ada jawabannya saya akan balik lagi, ya. Anaknya tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Malam 3 orang, ya, Muaz dengan Khalad ini ambil patung dari kamar bapaknya, kemudian dimasukkan ke dalam spiteng. Ya, dimasukkan ke dalam apa? Spiteng. Bapaknya pas begitu bangun pagi, ya. Dan ini kita kalau orang muslim suruh bangun subuh, agama lain saya lihat sama. Ya. Ada saya dulu pernah tinggal di daerah Jakarta Selatan, Cilandak itu. Sering bapak-bapak yang di kantor itu dia kebetulan kontraknya karena keluarganya di kampung, jadi dia kontrak yang penting buat istirahat aja. Pas satu kontrakan dengan yang non muslim, itu kata dia, saya perhatikan ini dia bangunnya sama subuh, dan begitu bangun itu ada ritual juga ibadahnya gitu. Nah, hanya beda dengan apa? Dengan kita, ya. Ini dia pas bangun subuh, ya, kemudian dilihat, oh ini nggak ada, padahal dia mau tabarukan, mau berdoa, ya. Akhirnya apa? Dia cari keliling rumahnya, ternyata ada di spiteng. Marah besar dia. Siapa ini yang lempar ke sini? Ya, ini Tuhan yang disembah, ini yang dimuliakan. Itu kalau bikin orang Arab itu, kalau parfum bapak jangan kaget ya. Mungkin ada yang pernah kejadian sedang umroh, keluar dari Masjidil Haram dipanggil haji, masuk ke toko parfum. Pas ditanya berapa, ada yang kalau di uang kita kan 2 juta,
Padahal parfumnya apa? Kecil. Nah itu memang parfum-parfum mahal. Ya, memang juga bikinnya juga apa? Susah. Ya, bikinnya susah. Nah ini si patung ini dikasih parfum, dihias-hias, ya, dimuliakan. Ini ada di mana? Marah besar. Ya, akhirnya diambil, bersihkan, kemudian kasih parfum lagi, simpan lagi di tempatnya. Malamnya 3 anaknya ini iseng lagi. Terus sampai berhari-hari. Sampai akhirnya bapaknya ini karena marah besar, ya, marah besar sudah. Dia ambil pedang, kemudian gantungkan di lehernya patung Manat ini. Ya, kemudian dia mengatakan, saya ini kalau sedang tidur, ya, nggak bisa melihat kamu siapa ini yang memperlakukan seperti ini. Nanti kalau ada orang ini, tolong sudah tebas saja pakai pedang. Ini otaknya nggak jalan lagi. Orang memang kalau sudah susah, ya. Makanya kita selalu minta apa? Ihdinas siratal. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali kan orang sekarang yang ngomong-ngomong itu, orang doktor, profesor, kok di mana ditaruh pikiran itu? Itu memang kalau hidayah Allah sudah nggak sampai, ya walaupun terang, jelas, itu seperti apa? Gelap dan berkabut. Gelap dan apa? Berkabut. Makanya kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu hak dan kuatkan kami supaya apa? Bisa mengikuti. Karena banyak orang yang tahu hak tapi ikuti nggak bisa. Ya, atau yang kedua, ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan berikan kepada kami kekuatan supaya apa? Bisa menjauhinya. Ya, ini mudah-mudahan kita dikuatkan. Akhirnya dia taruh pedangnya di lehernya, diikat, ya. Anaknya yang 3 ini usil lagi. Ya, ini lebih parah. Ya, dia ambil lagi, masukkan ke dalam sepinteng, plus digantungkan di situ bangkai anjing. Ya. Jadi kata anak ini supaya bapaknya mikir, ini patung habis berantem sama anjing dan kalah, gitu. Anjingnya karena kecapean mati, makanya dia gantungkan di apa? Di lehernya. Ya, akhirnya bapaknya ini bangun lagi, paginya dicari-cari kondisinya seperti ini. Barulah di sini dia terbuka bahwa yang selama ini dia minta, jangankan menolong dia, menolong diri sendirinya saja apa? Tidak bisa, tidak mampu. Ya, makanya akhirnya dia Amru bin Al-Jamu ini masuk ke dalam agama Islam, mengikuti anak-anak dan istrinya, dan mengatakan ketika melihat patungnya dalam keadaan seperti ini, ya sudah nggak diambil lagi. Ya, karena logika dia sudah nggak sampai. Oh, ini dia menolong diri sendirinya sudah nggak bisa, padahal sudah dimodalin apa? Pedang, udah kasih modal kan? Harusnya dia udah tinggal main aja. Ini dikasih modal aja nggak bisa. Nah, akhirnya apa dia mengatakan? Wallahi, demi Allah, lau kunta ilahan, seandainya engkau ini benar-benar ilah, lam takun anta wa kalbun wasata birin fi qarnin. Tidak mungkin kalau engkau benar-benar ilah bisa kalah sama anjing udah gitu tersungkur ke dalam apa? Biar ke dalam sumur sepinteng. Ya, akhirnya dia masuk Islam, ya, bersama dengan Mus'ab bin Umair dan bersama dengan kaum muslimin yang lain, sampai kemudian Rasulullah SAW dengan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah dan berjumpalah dengan siapa? Rasulullah SAW. Dan ada yang hebat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Dan semua para sahabat itu punya kelebihan dan punya kekurangan, tapi masing-masing mereka selalu berusaha yang mereka punya lebih, itulah yang selalu diikhtiarkan. Dan yang kurang-kurangnya mudah-mudahan dari yang lebih-lebih ini bisa nutupi. Umpamanya, ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Dia terlambat masuk Islam, ya. Dan 30 tahun sakit parah berbaring. Kata Imam Nawawi, nama penyakitnya bawasir, ya. Gak bisa ngapa-ngapain. Itu setiap hari didatangi malaikat. Malaikat mengucapkan salam, dan ini ada dalam Sahih Muslim, ya. Tapi pernah suatu waktu dia nggak sabar, ya, nggak sabar, dan pada saat itu karena nggak ada operasi, dia akhirnya berobat dengan apa? Iktiwa. Iktiwa itu dulu orang jadi kalau sakit parah
pengobatan yang paling tinggi itu dibakar. Jadi ada besi dipanaskan, kemudian dibakar. Mungkin kalau yang paham kedokteran dulu sebelum ada operasi itu seperti itu, ya. Imran bin Husain ini nggak sabar, dia 30 tahun bisa kebayang berbaring. Akhirnya dia berobat dan dibakar. Apa? Hari itu nggak ada malaikat datang. Dan ini beliau ceritakan kepada orang yang datang dan mengatakan, kalau saya umur panjang jangan ceritakan ini. Tapi kalau saya meninggal, kalau Anda anggap ini bermanfaat, ceritakan. Dan ini ternyata dimuat sampai sekarang dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Babnya tentang haji tamattu, ini hajinya orang Indonesia yang kita menggabungkan antara haji dengan umroh, dan boleh di antara waktu itu kita berpakaian biasa tapi nanti bayar dam. Ya, itu sebutnya haji tamattu. Imran bin Husain ini setelah berbayar kepada Rasulullah belum pernah. Jadi para sahabat itu kalau masuk Islam dulu langsung salaman dengan Rasulullah. Imran bin Husain ini termasuk amalannya, semenjak berbayat kepada Rasulullah tidak pernah menyentuh kemaluannya tanpa ada penghalang. Kita harus mencari Imam Malik, ya, nggak pernah keluar dari kota Madinah, tidak pernah berani di kota Madinah itu naik binatang tunggangan. Karena kata Imam Malik, khawatir saya lebih tinggi daripada kuburannya siapa? Rasulullah SAW. Itu sampai yang gak wajib pun mereka cari, ya. Atau Utsman bin Affan misalkan, sampai malaikat aja malu. Kenapa? Karena tidak pernah mandi, ya, masuk ke kamar mandi dalam keadaan telanjang bulat, selalu ada pakaian yang nempel, ya. Atau siapa? Abu Bakar Siddiq, ya, selalu mencari apa yang dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW, termasuk yang ketemu ditanyakan ketika Rasulullah wafat, wahai Aisyah. Aisyah ini kan istrinya dan anaknya Abu Bakar. Apa amalan yang bapak nggak tahu dari Rasulullah? Kata Aisyah, Rasulullah biasanya setiap pagi bawa makanan, menyuapi ibu-ibu yang bukan muslim di ujung kota Madinah. Ya, ternyata begitu sampai, ibu ini malah marah. Ini bukan tangan yang kemarin kok, nyuapinnya kasar. Abu Bakar langsung, gimana itu nyuapinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, nah, kembali lagi kepada Amr bin Jamuh, karena dia sudah tua, kemudian ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang lain, kemudian diumumkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Badar ada perang Uhud. Ya, nah ini termasuk kita sekarang, alhamdulillah saya lihat ada masjid besar sekali, ya, di bawah bukit Uhud itu. Dulu kalau kita ke sana hanya ziarah, nah kalau sekarang bisa lebih lama karena kalau waktunya sholat, kalau dulu harus jalan dulu atau kita sholat di emperan. Kalau sekarang ada masjid besar, memang sengaja dibangun oleh pemerintah di situ. Jadi orang kalau ziarah waktunya sholat bisa ikut berjamaah di situ, ya. Dan bahkan syuhada Uhud, mereka yang meninggal karena perang Uhud itu dibikinkan kuburan khusus di situ, dan bahkan dikasih pagar tinggi, tidak boleh sembarangan orang masuk karena kedudukan mereka mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diumumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tahun ketiga Hijriah akan ada perang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pilihannya pahit. Kita harus keluar dari kota Madinah, walaupun sebetulnya pilihan keluar dari kota Madinah ini juga resikonya besar, ya. Bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya mereka berangkat ke Bukit Uhud, ya. Tiga-tiganya anaknya siap-siap perang. Ini Amr bin Jamuh sudah 60 tahun, lihat anaknya siap-siap perang, dia juga nggak mau ketinggalan, ya. Nah, makanya kita kalau tahajud nggak kuat lama, harus nyari amalan yang lain yang bisa konsisten, dan itu akan nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Karena ada orang kalau tahajud nggak kuat tapi duha kapanpun dalam bisa. Ada orang kalau menghafal Al-Quran nggak kuat, tapi kalau tilawah berapa juz pun insya Allah kuat. Ada yang seperti itu. Ada yang kalau tilawah nggak kuat, tapi kalau ngafalin walaupun satu ayat itu bisa istiqomah terus. Nah, kita harus mencari amalan apapun, bahkan yang sembunyi antara kita, istri kita, anak-anak kita nggak tahu. Itu lebih baik, ya. Akhirnya Pak Amr bin Jamuh ini mengatakan kepada anak-anaknya, saya mau ikut perang. Ya, bayangkan bapak-bapak 60 tahun, kakinya sudah apa? Pincang, mau ikut apa? Perang. Kata anaknya, bapak ini sudah dapat rukhsah, sudah dimaafkan, kalaupun
sudah diam saja di rumah. Ya, tapi apa kata Amr bin Jamuh, dan ini yang harus kita ikutin nih, khususnya kita yang sudah jelita, jelang usia 50 ya. Jangan ke masjid, aduh berat ini kaki kita ini tidak sepinjang siapa? Amr bin Jamuh. Dan kadang-kadang yang ringan-ringan seperti ini lebih berat malah daripada perang. Karena kalau perang nggak bisa milih, kalau kita diam juga akan mati. Lebih baik ikut apa? Perang, ya kan? Masih apa? Ikut serta. Kalau diam juga orang ujung-ujungnya terbunuh. Ya, akhirnya anak-anaknya ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, gimana? Ini bapak saya berikut perang dan maksa. Ya, padahal dia dalam keadaan kondisi sudah tua, dan orang tua termasuk dalam Islam tidak wajib perang. Ya, jadi kalau yang udah syekh tidak wajib perang, sama dengan perempuan, sama dengan anak-anak, walaupun hukumnya wajib fardu ain. Setiap orang wajib keluar, kalau sudah tua tidak wajib. Itu termasuk bagian daripada usul. Dan termasuk dalam Islam, kalau kita berperang tidak boleh membunuh orang tua. Ya, tidak boleh membunuh siapa? Orang tua, perempuan, dan anak kecil. Termasuk menghancurkan tempat-tempat ibadah nggak boleh. Ya. Nah, akhirnya kata Rasulullah SAW, da'uhu, biarkan dia berangkat perang. La'allallaha azza wa jalla yarzuquhu syahada. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Kesyahidan kepada bapakmu ini. Akhirnya karena mereka begitu taat kepada Rasulullah SAW, diizinkan. Dan ketika perang mencari teman. Jadi orang kakinya pincang, dia kalau jalan kan gak stabil, ya. Nah ini dia sepanjang jalan dari rumahnya sampai perang, bahkan sampai terbunuh, selalu berdua, nempel. Ini kita pun di dunia harus nyari ini, ya. Nyari orang yang selalu bisa nempel kepada kebaikan, bukan keburukan. Karena kalau keburukan gak usah dicari. Ya, kebaikan ini harus kita cari. Ya Allah, mudah-mudahan kalau umpamanya amalan kita nggak kuat nih, bisa dibantu oleh saudara kita. Minimal wajib tuh, yang wajib sama istri. Ya, suami sama istri ini harus apa? Biasanya suami sama istri itu baru mau nempel kalau udah tua banget. Suaminya udah nggak kuat jalan, ya kan? Nempel itu bukan mesra, karena memang dia kalau nggak nempel jatuh. Bukan kayak gitu. Dan ini pernah jadi anekdot, ya. Jadi ada acara veteran, kirain itu mesra, bukan mesra, kata Pak, ini suami saya kalau dilepas memang dia jatuh. Nah, kalau itu lain lagi, ya. Jadi ini harus betul-betul kerjasama di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan berniat sehidup apa? Semati, ya. Akhirnya berangkat, namanya Abdullah bin Amru, ya. Jadi sepanjang keluar dari rumahnya, anaknya Khalid ikutin aja di belakang. Karena anaknya sebetulnya, aduh kasihan sebetulnya bapak saya. Kan yang namanya anak kepada orang tua walau bagaimanapun ada perasaan saja, ya. Akhirnya dia pegangan dengan Abdullah bin Amru terus sampai berangkat ke bukit. Dan ini jamaah sekalian yang saya kadang-kadang masih merenung, kok aneh ya, yang nggak sabar malah yang di bukit rumah. Kan yang gak ngikutin perintah Rasul itu, nanti mau menang mau kalah yang di bukit rumah ini tolong diem aja dulu, ya. Tapi bukit rumah itu kan rendah, ya kan, di bawah itu. Tapi yang di Jabal Uhud malah mereka bisa bersabar, tapi yang di bukit rumah ini malah mereka yang ingin buru-buru ngambil ghanimah. Nah ini kadang-kadang justru sering kita dalam keadaan nyaman, malah justru kita akan terpelosok ke dalam apa? Kerugian yang luar biasa. Makanya ada istilah hati-hati. Kadang-kadang kenyamanan, kemapanan itu bisa menjerumuskan kita bukan semakin dekat kepada Allah, ya. Makanya monyet, ya, dulu sering ceritakan di sekolah itu, dia kalau di pohon lagi enak makan pisang, ya kan, biasanya megangan, angin sepoi-sepoi, lepas tangannya dikit, aduh enak, lepas, terbaring, akhirnya apa? Jatuh, ya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Amr bin Jamuh ini jalan masuk ke kawasan Uhud ini pakai mobil saja saya hitung lebih dari sejam dari Madinah, ya, dari hotel Madinah ke Uhud itu hampir. Jadi bayangkan Bapak sambil nyosor jalan itu berapa jam itu. Tapi memang dia begitu keluar dari rumahnya mengatakan kepada istrinya, saya mohon pamit, ya kan, dan boleh jadi nggak pulang lagi, mohon didoakan. Niat betul. Termasuk kita, ya kan, kalau mau kemana-mana sebisa mungkin izin minta kepada orang-orang terdekat kita, minta didoakan.
Walaupun secara lahiriah lebih rendah martabatnya, doakan, karena didoakan itu tidak ada ruginya oleh siapa saja. Akhirnya apa? Dia sepanjang jalan sambil pegangan kepada temannya, Allahumma rzuqni syahadah, ya Allah rizkikan, berikan kepadaku mati syahid, wala tarudduni ila ahli khaiban, dan jangan sampai kau kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan tangan kosong. Ya, tangan kosong itu apa? Maksudnya bisa balik lagi ke keluarganya. Itu terus sepanjang jalan. Ya, makanya lihat kalau para motivator itu kuat. Kenapa? Orang kalau kuat itu minimal ya, dalam otaknya itu dia akan berusaha kuat. Makanya orang muslim sebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya melihat masalah apapun dalam hidup kecil semua, karena kita bersandar kepada siapa? Allah. Ya, bersandar. Harusnya itu ketika Allahu Akbar kita punya masalah pun semuanya serahkan kepada Allah. Tentu sesudah apa? Ikhtiar. Ya. Akhirnya berangkat sampai ya dikabarkan ketika perang Uhud ini Rasulullah SAW meninggal. Ya. Dan betul Rasulullah SAW ketika selesai perang gigi gerahamnya itu sampai copot. Dan ada beberapa bagian dari wajahnya itu yang sampai mengeluarkan darah. Dan dalam riwayat disebutkan sampai malaikat itu Jibril itu datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, izinkan kepada saya untuk menggulingkan bukit Uhud ini kepada siapa? Orang-orang kafir. Apa kata Nabi Muhammad? Biarkan. Kalau tidak mereka yang beriman, mudah-mudahan keturunan bisa beriman. Kemudian berdoa, dan doa ini disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bukan hanya dibaca oleh Rasulullah, nabi-nabi sebelumnya juga sama. Karena Rasulullah menceritakan ada nabi yang kepalanya dibelah dua, dari atas sampai bawah dibelah dua. Pakai apa? Pakai gergaji. Ada yang seperti itu. Dan itu ceritakan kepada para sahabat ketika mereka dalam keadaan terjepit. Ya, apa kata Nabi? Allahumma gfir li qaumi, ya Allah mudah-mudahan kau mengampuni kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Kalau tahu gak mungkin. Kita ini mengajak kepada kebaikan, kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya begitu perang Uhud berkecamuk Rasulullah SAW dan kejadian kaum muslimin, gara-gara yang di Bukit Rumat ini mereka tidak sabar, kaum muslimin luluh lantah. Yang tadinya sudah menang, karena yang di Bukit Rumah ini gak sabar, mereka ingin segera mengambil ghanimah, bukan untuk diambil sendiri, dikumpulkan dulu. Tapi akhirnya ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid ini pemimpin perang yang sebelum Islam dan setelah Islam tidak pernah kalah. Makanya di zaman Umar, supaya tidak ada ketakaburan, dicopot. Dan memang gak cocok Khalid dengan Umar itu. Khalid orangnya keras, Umar orangnya juga apa? Keras. Kalau keras sama keras sehingga ketemu susah. Ya, makanya digeserlah oleh Umar bin Khattab, ya, diganti dengan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Selesai perang, Rasulullah SAW periksa barisan, oh ini banyak yang meninggal, dikuburkan. Ya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, sudah, ini semua yang mati syahid, kuburkan saja apa adanya. Termasuk, ya, mereka tidak perlu dikafani lagi, ya, kuburkan apa adanya. Dan begitu dilihat ada kakek-kakek tua, yaitu siapa? Amru bin Jamuh, dan ketika meninggal pun nempel dengan siapa? Abdullah bin Amru. Apa perintah Rasulullah SAW khusus ini? Ya? Ini juga menjelaskan tentang keutamaan. Disebutnya, ya, kalau di kita sering dengar ada istilah manakiban. Ya, di kitab-kitab para ulama, kitab hadis, untuk menjelaskan keutamaan sahabat-sahabat tertentu biasanya disebut dengan manakib. Misalkan hadis yang menjelaskan keutamaan Abu Bakar, manakibu Abi Bakr, sebutkan keutamaannya. Nah, itu sebutnya apa? Manakib, keutamaan para sahabat itu masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, pamannya Abu Bakar, orang yang dengar apa saja dari Rasulullah nggak pernah mikir. Kalau ini yang diucapkan dari Rasulullah sudah pasti benar. Ya, kalau kita akan mikir dulu, ini yang benar, yang paling bagus kencing itu sambil duduk apa sambil berdiri? Kan kita suka mikir aja, cari kemana. Nah, udah mentok baru. Ya. Tapi kalau Abu Bakar nggak, begitu pertama langsung. Makanya mendapatkan gelar apa? Siddiq, dan itu tidak dimiliki oleh yang lain.
Beda lagi dengan Umar. Kalau Umar nggak bisa, paling gatal ngelihat Allah, paling gatal ngelihat yang batil. Inginnya apa? Langsung angkat pedang. Ya kemarin Ubay bin Salul ya kan, sudah Rasul izinkan saya tebas saja, orang udah jelas-jelas munafik, tapi tidak diizinkan Rasul. Akhirnya kata Rasulullah, tolong makamkan secara khusus, yaitu siapa, Amr bin Jamu dengan Abdullah bin Amru. Apa kata Rasulullah SAW? Faqad kana, karena dua orang ini mutahabaini, saling mencintai. Ya, minimal kita kalau tidak bisa bareng rapat secara fisik ya, harus ada dalam diri kita apa, mahabbah sesama orang mukmin, sesama orang muslim, tidak ada gil ya, tidak ada iri, dengki, hasud. Kemudian apa? Mutasofiyah ini karena selalu satu soft, rapat tadi jalan di dunia mudah-mudahan kata Rasulullah nanti dibangkitkan di akhirat juga dalam keadaan berdua, karena setiap orang yang mati syahid darahnya nanti akan menjadi saksi, pakaiannya akan menjadi saksi, dan ini meninggalnya dalam keadaan rapat seperti ini juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita seluruh kaum muslimin dan muslimat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keistiqomahan, dan termasuk tidak ada dalam Islam sudah tua nggak ada. Umur itu tergantung kita. Ya betul secara fisik merendah, tapi yang namanya peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka lebar dengan cara apapun, termasuk kita bisa meniru ini orang yang sudah 10-60 tahun malah ingin masuk surga dengan apa? Kakinya yang pincang, dengan cara ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.